Saya ke Pendeta Lukas Kusuma. Pak Lukas banyak mendampingi mereka orang-orang Asia, warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika yang saat ini juga berada dalam kecemasan tentang kebencian pada orang-orang Asia. Pertanyaan saya sebenarnya karena ada riset yang dikeluarkan bahwa orang Asia itu mendapat perlakuan kekerasan, intimidasi yang luar biasa, terutama di masa pandemi yang semakin tinggi. Tetapi orang Asia adalah masyarakat yang paling tidak ingin melapor ke polisi dibandingkan dengan Afro-American or Hispanic atau mereka dari Amerika Latin gitu. Kenapa orang Asia cenderung tidak mau melapor atas kekerasan yang terjadi pada dirinya? Ya, seringkali orang Asia merasa mereka takut atau malu ketika identitas mereka diketahui kalau mereka adalah korban daripada diskriminasi. Kenapa? Itu sebabnya. Kenapa harus malu kalau jadi korban? Ada budaya di mana mereka mencoba menutupi aib ya. Dan juga ada juga yang teman-teman yang masih bergumul tentang status mereka keimigrasian di Amerika. Sehingga terkadang mereka memilih amannya. Itu sebabnya kami menghimbau kepada semua warga, khususnya orang-orang Indonesia yang ada di Amerika, terutama di kota Philadelphia, untuk berani untuk melaporkan dan juga memberitahu pada para ketua komunitas untuk kami bisa menolong segera. Ya, karena Pak Lukas kan di Philadelphia ya, dan ada kasus warga negara Indonesia yang diserang di sana, 2 orang warga negara Indonesia yang di sana. Dan ternyata yang saya dengar adalah kasus itu di-drop oleh polisi karena ini bukan racist based atau tidak dianggap sebagai kasus kekerasan karena rasisme, tetapi kenakalan juvenile, kenakalan anak remaja. Apakah contoh-contoh cara polisi memperlakukan orang Asia di Amerika, Indonesia misalnya seperti ini, membuat orang Indonesia, orang Asia di sana ya udahlah kita nggak usah dilaporin lah, mau digebukin, mau diapain, toh polisinya juga nggak akan mendrop kasus ini dan mengatakan ini bukan soal rasisme, ini soal kenakalan remaja. Nah itu sebabnya kami menyarankan dan menghimbau agar mereka seandainya setelah melaporkan kepada pihak kepolisian, ada banyak organisasi-organisasi yang siap menolong. Seperti Asian American Pacific Islander itu juga akan berusaha membela hak daripada orang-orang Asia yang teraniaya. Ya, baik secara perkataan. Kembali kepada realitas yang kemarin dua orang Indonesia yang di Philadelphia kasusnya di-drop oleh polisi. Pak Pendeta, apakah Bapak puas dengan apa yang dilakukan oleh polisi? Mendrop kasus itu tidak dianggap sebagai kasus rasisme, tapi kenakalan remaja. Jelas saya sendiri juga tidak puas dengan kondisi tersebut. Itu sebabnya para tokoh-tokoh komunitas, terutama para pemimpin komunitas Indonesia, sedang berupaya untuk terus memberikan pertolongan agar tercipta keadilan bagi warga kita yang teraniaya. Ya, seberapa mencemaskan sesungguhnya orang Indonesia atau yang dipandang sebagai ras Asia di sana, Pak Lukas? Ya, sebenarnya kasus daripada diskriminasi yang dialami terutama orang-orang Asia, terutama orang Indonesia di kota Philadelphia sudah cukup lama. Sejak saya tahun 2000 di Philadelphia sampai hari ini paling tidak saya membantu baik jemaat maupun yang bukan sudah ada 20 kasus lebih yang berat maupun yang ringan. Salah satunya adalah apa yang dialami oleh Pak Wiharta Lim. Bagaimana sebenarnya kami orang Indonesia selalu berusaha untuk bisa berbaur dengan baik, tetapi terkadang mereka ada orang-orang yang tetap membenci karena dianggap mungkin tidak punya status atau dianggap tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik atau bahkan juga merebut pekerjaan mereka. Ya. Sehingga terjadi kecemburuan sosial. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.